Selamat pagi teman-teman seluruh kru di atas kapal. Eh, Kenalkan saya Muhammad Nur Wahyudin, UIC Supervisor dari Baruna Raya Logistik. Kali ini saya akan memberikan materi refreshment ataupun training terkait SIKA, Sistem Kerja Aman. Sistem kerja aman yang akan kami sampaikan nanti akan kita bagi menjadi 4 video, 4 volume yang masing-masing berdurasi kurang lebih 40 menit agar memudahkan teman-teman dalam mempelajari atau memahami SIKA ini secara detail. Apabila kita buat langsung satu video, maka nanti akan menyulitkan kita untuk belajar. Baik, kita lanjutkan materi kita. Saya akan share screen. Oke, sistem kerja aman atau sistem kerja selamat ya. Memang aman dan selamat ini mempunyai makna yang berbeda ya. Kalau aman itu lebih security, kalau selamat itu lebih ke safety. Tapi namanya tetap SIKA. Nah, di volume 1 ini kami akan coba jelaskan terkait tugas dan tanggung jawab terkait SIKA ini. Oke. Kita mulai video hari ini, Kak. Dari video ini bisa kita lihat ya, bagaimana kacaunya manajemen sebuah pekerjaan muatan laut di atas kapal ya. Ini banyak hal yang direncanakan kejadian seperti ini kita berharap tidak Thank terjadi ya di you so much for kapal kita ya. Nah, SIKA sendiri atau sistem kerja selamat atau selamat ini sudah dikeluarkan maklumat ya, kebijakan ini disampaikan pada tanggal 30 September 2015 ya, dan Presiden Direktur sendiri yang langsung dari PHE mengeluarkan kebijakan agar perusahaan dan rekan kerja memiliki kompetensi dalam melakukan kajian risiko, pengelolaan risiko yang sistematis dan efektif ya untuk mengantisipasi terjadi. Nah, ini diejawantahkan oleh PHE dalam bentuk program SIKA. Ini adalah dasar hukumnya. Sedangkan di PT Baruna Raya Logistik sendiri kebijakan SIKA ini kita masuk dalam bridging di poin kebijakan safety atau kebijakan kesehatan, keselamatan dan lingkungan poin 1, 2 dan poin 3, yakni menyediakan lingkungan kerja yang aman, kemudian memberikan perlindungan lingkungan termasuk pencegahan pencemaran dan komitmen yang lain, serta menilai semua bahaya yang teridentifikasi terhadap orang, kapal dan lingkungan. Nah, inilah dasar kita dalam bekerja menggunakan SIKA ya, karena lingkungan kerja tentunya harus aman. Oke, sebelum kita lanjutkan materi kita, ini ada slogan ya, slogan ini dari Direktur CNOC atau SINOC ya. Saya kira bagus. Silahkan nanti ini setiap pagi teman-teman apel pagi atau toolbox pagi bersemangat ya, teriakin ya. Jadi yang ada 5 larangan sebelum 5 hal dilakukan. 1, jangan kerjakan atau jangan bekerja sebelum bahaya diketahui. 2, jangan kerjakan
sebelum bahaya dikendalikan. 3. Jangan kerjakan sebelum peralatan perlengkapan dipastikan aman. 4. Jangan kerjakan sebelum lingkungan kerja aman. 5. Jangan kerjakan apabila tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan. Ya, mudah-mudahan dengan slogan ini kita tetap dalam jalur bekerja aman, memiliki safety culture yang kuat. Jadi ya, saya kira 5 cukup ya, jangan ditambah-tambah lagi ya. 5 cukup ya, kalau nanti berkreasi silakan ya. Tapi 5 hal ini tentunya inilah yang penting ya, diketahui dan dilaksanakan oleh seluruh kru. Bapak dan saudara sekalian, kalau kita lihat tingkat insiden atau piramida insiden yang ada di Pertamina Upstream Subholding ya, ini saya dapat dari Google tentunya. Saya sadur dari sana, dari phe.pertamina, karena ada di Google berarti saya kira ini sudah dipublish. Nah, ini untuk fatality selama 2020 ada 3. Kemudian LTI atau lost time injury atau day away from work itu ada 3. Nah, ini yang perlu kita lihat ya, bahwa dalam 1 tahun ada 3 orang yang meninggal. Ya, tentunya banyak ya kalau kita ngelihat 3 ya, tapi yang dalam hal ini kesedihan ini nggak cuma 3 aja ya. Masing-masing punya istri, punya suami, punya istri, mungkin punya anak, punya adik, punya keluarga, punya ayah, ibu dan sebagainya yang harus ditinggalkan, ya kan? Mungkin dia adalah kepala keluarga. Kemudian lost time juga begitu, ada 3 orang yang suffering atau menderita ya karena bekerja. Nah, ini tentunya kita tidak inginkan ya. Kita boleh belajar dari kejadian, tapi jangan sampai kita belajar dari kejadian kita ya. Jadi banyak sekali orang-orang safety ya mengatakan bahwa ya, pelajaran safety yang efektif yang paling manjur adalah apabila orang itu sudah mengalami sendiri. Nah, ini jangan sampai ya. Jangan sampai seperti itu. Biarlah kita melihat insiden yang lain, dari situ kita belajar. Kita ambil lesson learn ya. Kita ambil lesson learn. Jangan sampai kita jadi bagian itu. Jangan sampai kita yang jadi pelajaran orang lain atau pelajaran kita sendiri. Ya, biasanya kalau orang nyebrang terburu-buru kemudian hampir terserempet oleh kendaraan atau mungkin sudah terkena dan jatuh tapi enggak apa-apa gitu, besok enggak akan lagi nyebrang, enggak tengok-tengok. Nah, pasti dia ambil momen untuk menilai kondisi jalanan ya, kanan kirinya ya. Karena apa? Karena dia sudah mengalami insiden. Nah, ini jangan sampai ya kita belajar saja dari insiden orang lain ya. Jangan sampai kita belajar dari insiden kita sendiri. Nah, ini adalah performance. Dari insiden-insiden itu tentunya Bapak sekalian banyak kerugian ya, apalagi kalau kerugian itu menyangkut personel ya atau manusia yang tentunya kita tidak mau inginkan itu. Kemudian juga terkait aset ya, walaupun aset sudah diasuransikan, aset punya perusahaan bukan punya kita, tapi ketika aset itu rusak kita tidak bisa kerja Pak ya, dan rekod kita jelek tentunya. Kemudian juga akibat insiden ini tentunya kalau ada pencemaran ya, ini pihak-pihak atau negara akan berikut ya dalam hal ini menginvestigasi sehingga memberikan law enforcement kepada pelaku pencemar lingkungan. Dan yang terutama yang terakhir akibat dari insiden ini ya karena reputasi perusahaan akan jelek ya, reputasi Anda juga mungkin akan jelek karena insiden-insiden ini. Tapi yang paling berasa apabila dari kru atau dari personel yang terkena insiden ini, yang terdampak karena insiden ini ya, insiden yang tidak inginkan. Nah, oleh karena itu Pertamina dalam hal ini PHE, Operasi Pertamina Hulu Energi, dia menginisiasi untuk membuat program SIKA. Nah, SIKA ini kalau teman-teman mungkin sudah paham dengan dulu namanya COW ya, Control of Work, atau mengerti sistem Control of Work, karena dalam literasi itu yang ada Control of Work. Nah, PHE membuat versinya sendiri dengan nama SIKA ya. Karena kenapa dia harus menerapkan itu? Karena pekerjaan operasional di PHE ya, di seluruh anak perusahaan PHE itu memiliki resiko yang tinggi ya. Memiliki resiko yang tinggi, makanya dituntut untuk
aman, sehat, ramah lingkungan, efisien, serta berkualitas. Nah, dengan sistem kerja aman ini. Jadi memang kalau ditanya apa goal atau tujuan dari Sika, ya itu aman, produktif, dan efisien. Ya, pekerjaan ini bisa aman dilaksanakan, tidak menimbulkan bahaya. Kemudian produktif, ya bisa dilaksanakan berkali-kali dan banyak. Efisien dari sisi biaya karena tidak ada kerusakan, tidak ada pengulangan pekerjaan, maka ini bisa efektif dan efisien. Selanjutnya ini adalah prinsip dasar dari Sika. Nah, ya, prinsip dasar dari Sika ini, Bapak dan Saudara sekalian, ada 5. Nah, dari 5-limanya ini, semuanya mengandung pengertian kaji resiko atau risk assessment. Ya, coba kita lihat ya. Yang warna merah pertama, jadi seluruh pekerjaan hanya boleh dilakukan bila telah tersedia pengelolaan resiko yang memadai. Ya, jadi sebelum bekerja harus ada dulu itu kaji resikonya, kaji bahaya dan resikonya. Nah, setelah ada kajiannya dilakukan oleh tim yang berpengalaman dan memiliki pengetahuan yang cukup terkait kontrol bahaya dan resiko pekerjaan tersebut. Yang kedua, seluruh pekerja harus diberikan pelatihan dan kompetensi ya untuk memahami resiko. Jadi yang pertama dibuat, yang kedua harus ada orang yang diberi training untuk paham. Nah, untuk itulah Sika dibuat ya untuk itu. Jadi saya memang sengaja memberikan materi ini 4 volume supaya teman-teman bisa memahami membagi ini menjadi 3 bagian lebih mudah ya. Nanti kalau teman-teman semua dapat training ya, dapat undangan training ke PHE baik itu OSES ataupun ONJ, teman-teman sudah mempunyai gambaran Sika seperti apa, tujuannya apa, bagaimana ya. Jangan sampai seperti kemarin ya. Kemarin itu ketika saya ikut dan kru ikut ya, saya lihat ada perusahaan lain yang mungkin krunya tidak diberikan pemahaman atau belum mengetahui Sika sebelumnya, langsung ikut ya, langsung ikut training di OSES. Nilainya itu cuma 50 ya. Padahal targetnya 80. Nah, ini kan gap ya. Nah, sedangkan trainingnya yang bayar. Nah, ini tentunya kehilangan waktu, kehilangan apa namanya finansial ya. Nah, untuk itu silahkan dipahami dulu, silahkan diambil dulu materi saya sampai Anda paham. Nah, nanti datang ke OSES ataupun OWJ dalam pelatihannya sudah langsung tinggal pengulangan saja. Sehingga nilainya kemarin teman-teman dari Baruna itu nilainya cukup bagus ya, di atas 70, bahkan ada yang bisa sampai jadi ranking ke-7 ya, 7 besar ya. Nah, ini sebuah prestasi yang lumayan bagus. Nah, yang ketiga ya ini alat pelindung diri ya. Setelah pekerjanya kompeten, pekerjanya harus melindungi diri, dan pelindung diri itu hasil dari kaji resiko. Nah, balik lagi ya pasal 1 tadi ya. Nah, jadi sudah dibuat pekerjanya di training, nah kemudian diimplementasi tuh apa dikaji resiko harus menggunakan APD apa, nah ini harus dilaksanakan. Yang keempat, rencana tanggap darurat disusun berdasarkan potensi kecelakaan yang mungkin. Nah ya kan, setelah alat pelindung dirinya, kemudian disusun juga rencana tanggap daruratnya berdasarkan kaji resiko yang tadi dibuat juga. Nah itu ya. Yang kelima, setiap pekerja memiliki wewenang ya untuk menghentikan pekerjaan atau stop work policy bila pekerjaan tidak aman. Nah ini dan wajib melaporkan insiden yang terjadi. Bapak dan saudara sekalian, kalau kita pahami 5 hal ini adalah pemahaman terkait bahaya dan risiko pekerjaan yang Anda lakukan. Ya, dan nanti di sistem Sika seluruh kegiatan pekerjaan harus dilakukan kaji resiko dengan komprehensif ya. Harus dicek, harus dilihat kaji resikonya sampai benar-benar pekerjaan itu bisa dilaksanakan. Nah, sedangkan ruang lingkup sendiri dari Sika ini di wilayah kerja anak perusahaan PHE, kemudian aktivitas atau aset yang dikelola kontraktor atau partner, artinya ya kita ini ya, kita sebagai kontraktor yang bekerja di perusahaan PHE ya, baik itu di OSES dan sebagainya ya, ataupun yang terakhir bila kita atau kontraktor ini tidak punya sistem safety, maka dia harus otomatis mengimplementasikan sistem ini. Boleh ya. Jadi kalau umpama kita tidak kerja di sana tapi kita mau pakai ini juga masih diperkenankan seperti itu ya. Karena ada bridging dokumen
sehingga dokumen yang kita buat itu sesuai sama dengan dokumen safety atau HSE plan yang dimiliki oleh kontraktor serta anak perusahaan PHE. Nah, selanjutnya para Bapak dan Saudara sekalian, ini adalah 12 elemen ya, 12 elemen sistem izin kerja aman. Nah, ini biasanya kalau asesor atau asesmen suka bertanya nih ke kru yang akan naik ke atas kapal. Ketika ada asesmen SIKA, ditanya, coba sebutkan 12 elemen SIKA yang kamu tahu. Waduh, gitu ya. Aduh ya, nah ini silahkan dihafal Pak. Ya metodenya silahkan. Kalau di sini kan kita bagi 3 ya. Tiga itu berdasarkan rencana atau plan. Kemudian yang kedua do atau kerja. Ya. Kemudian kontrol atau check and action. Nah mudah-mudahan dengan ini ya satu hari apal satu ini ya. Satu bagian ya. Sehingga 3 hari bisa apal gitu ya. Ya paling tidak Anda mengerti ya. Kalau yang namanya plan atau rencana itu pasti prosedur, strategi, kemudian tanggung jawab. Nah, ini kan plan. Semua dilakukan sebelum SIKA dilaksanakan. Kemudian pelatihan dan perencanaan serta penjadwalan. Ini semua dilakukan pada saat rencana. Ya, ini belum ya, orang belum kerja. Jadi orang belum kerja sudah harus punya rencana ya. Ini apa prosedurnya ada. Kemudian siapa yang mengerjakan. Kemudian yang mengerjakan apakah sudah punya kompetensi, punya training. Nah, kalau sudah rencana kerjanya bagaimana, matriks kerjanya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk pada saat bekerja, nah ini pada saat bekerja sudah ada kajian resikonya. Dibuat izin kerjanya. Ya, ada komunikasi tertulis, ya, apakah itu lockout, take out dan sebagainya. Kemudian pemantauan pekerjaan. Ya, jadi sudah mulai bekerja harus dipantau. Dan 9 meninggalkan pekerjaan kalau kondisi aman. Pekerjaan belum selesai, harus dipastikan orang yang bekerja selanjutnya mengerti dan paham ya, jangan ditinggal-tinggal gitu aja. Nah, kondisinya tidak aman. Ini akan menjadi bahaya. Yang ketiga tentunya setelah pekerjaan selesai itu dikontrol. Nah, dikontrol. Gimana kontrolnya? Ya, bila pekerjaan tidak aman, ya, pas bekerja kemudian ada bahaya langsung stop. Kemudian ada pembelajaran internal dan eksternal, serta terakhir tentunya inspeksi, audit, dan tinjauan berkala. Nah, 12 item ini teman-teman semuanya, mohon bagaimana caranya ya bisa difahami, ya difahami aja ya. Kalau dihafal nomor 2, ya yang penting ada paham. Plan, do, check. Ya, plan, do, action atau plan, do, control. Ya 1, 2, 3. Nah, itu jadi plan itu sebelum. Jadi sebelum itu orang punya harus ada prosedurnya, harus. Nah, seperti itu ya cara menghafalnya ya. Nah, ini karena memang tuntutan kita ke depan ini PHE memang akan sangat mandatori ya terkait SIKA ini. Jadi teman-teman sudah wajib karena kapal kita bekerja di area tersebut. Nah, ini bagian dari plan ya, bagian dari plan yakni matriks implementasi. Jadi setiap area kerja, setiap unit kerja ataupun kapal seperti itu ya, atau mungkin mereka harus ada aktivitas. Nah, dan ini kalau kita kelompokkan ada aktivitas rutin dan aktivitas tidak rutin. Nah, formnya seperti ini. Kemudian ada juga pekerjaan baru. Sehingga dari pekerjaan-pekerjaan ini tidak ada kata lagi nanti pekerjaan itu mendadak ya. Waduh Pak, tidak ada risk assessment-nya, tidak ada kaji risikonya karena mendadak Pak. Pak, saya ngelas dulu apa bikin risk assessment dulu? Pak, saya lifting dulu apa bikin risk assessment dulu? Nah, itu ya. Nah, itu berarti tidak ada rencana. Tapi kalau sudah direncanakan, apa saja pekerjaan kapal di sebuah kapal ya, di sebuah unit kerja, ada pekerjaan rutin. Oh, mulai membersihkan kapal, perawatan, membuat mata tali, ngecek. Nah, ini contoh aja ya ini ya. Itu yang rutin-rutin. Kemudian ada yang non-rutin, pekerjaan non-rutin seperti ya mungkin lifting kalau sekali 2 kali gitu ya. Tapi kalau rutin lifting ya masuk ke rutin. Ini masing-masing kapal beda ya. Nah, ini monggo nanti silahkan dibuat matriksnya sesuai dengan kapalnya masing-masing. Ya kan? Mana yang rutin, mana yang non rutin. Sehingga nanti akan diidentifikasi untuk pekerjaan ini siapa SC-nya, siapa AA-nya, siapa PA-nya, apakah kapal atau dari AP ya. Tentunya ada pekerjaan-pekerjaan selama kita berkontrak dengan AP, anak perusahaan, itu SC-nya mereka, AA-nya mereka. Kita hanya sebagai PA, pelaksana aja. Nah, seperti itu ya. Ada yang tidak berarti apa? Pekerjaan itu tidak bisa
kita kerjakan sebelum dapat approval dari SC dan AA. Nah, seperti itu ya, Bapak sekalian ya. Nah, ini mohon difahami. Oke. Nah, ini adalah setelah tadi rencana, nah ini saya akan berikan inilah organisasi sistem izin kerja aman atau struktur organisasinya ya. Kalau Bapak lihat di atas ada line manager. Line manager ini bisa dari manajernya AP ya kan. Di situ mungkin ada company man, ada senior manager dan sebagainya ya. Kemudian kalau di kita line manager ini bisa dengan manager operation atau manager maintenance atau manager HSE ya, seperti itu. Nah, ini di bawahnya adalah SC. SC ini adalah nahkoda kalau di kita ya, kalau di kapal. Nahkoda bertindak dan bertanggung jawab sebagai SC ya. Kemudian HSC personel ini akan memeriksa sebagai advisor kurang-kurangnya apa dan sebagainya. Kemudian ada juga dibagi di bawahnya adalah AA ya. AA atau Area Authority inilah yang nanti akan bekerja sama dengan PA, Performing Authority. Adapun PTWC, RATL atau PTWC itu Permit to Work Controller. Nah, ini dia hanya support ya, support. Nah PTWC koordinator ini biasanya dijabat oleh second ya. Kemudian ada risk assessment ya, risk assessment team leader. Ini yang menyiapkan risk assessment ya, seperti itu. Ya, kemudian ada isolation authority, ada gas tester authority, kemudian ada fire watcher. Inilah line organization-nya ya, yang mungkin ya ada yang sudah tahu, ada yang sudah paham, mungkin ada yang baru tahu ya. Nah, inilah line atau sistem dari tugas dan tanggung jawab dari SIKA. Baik, karena juga ini sebuah mandatory, tadi di Sul Ngapal 12, nah ini tentunya biasanya asesor ini bertanya tugas dan tanggung jawabnya. Contohnya nahkoda. Oke, nahkoda sebagai apa? Saya sebagai SC. Oke, sebagai SC. Apa tanggung jawabnya? Wah, ini jangan ngalor ngidul ya jawabnya ya. Jawabnya itu ada 6 ya, ada 6. Apa 6 itu? Nah, saya Pak selalu bikin sesuatu itu mudah ya, untuk memudahkan ya. 6 ini kalau saya hafal seperti itu kadang-kadang suka lupa ya. Yang penting Anda paham. 6 itu Anda paham. Nah, untuk memahami itu saya buat cantolan atau saya buat sesuatu yang bisa saya gampangkan, yaitu apa? Saya buat singkatan OOKKR. OOKK gitu. OOKKR gitu. Apa OOKR itu? Pertama, otorisasi jabatan ya. SC memberi otorisasi, memberi izin, memberi approval untuk jabatan-jabatan AA, PA itu harus dari SC. Nah, siapa yang jadi AA, siapa yang jadi PA, siapa yang menjadi permit to work, kontrol dan sebagainya itu otoritasnya nahkoda. Kemudian juga dia yang mengotorisasi pekerjaan ya, karena izin yang dibuat PA dan AA ini nanti disampaikan ke SC. Nah, boleh atau tidaknya bekerja itu yang memberi izin adalah SC. Nah, kalau SC nggak ngasih izin ya nggak bisa lanjut pekerjaan. Oh jangan, nggak bisa. Ya udah selesai, nggak bisa dilakukan. Nah itu ya. Jadi memberi otoritas jabatan pekerjaan. Kemudian yang membuat kajian resiko ya, atau kajian resiko ini dia harus membuat memastikan bahwa itu sudah dibuat dan sudah bisa dilakukan. Nah, jadi kajian resikonya kalau biasanya orang buat itu seenaknya ya. Nah, inilah fungsi SC yang memiliki pengetahuan lebih untuk memitigasi bahaya dan resiko. Kemudian ada kompetensi. Nah, kompetensi ini SC memastikan siapa yang kerja, kompeten nggak, bisa nggak. Nah, itu ya. Jadi nanti laporan atau izin terakhir itu SC yang akan menilai. Nah, dan tugasnya SC juga akan melaksanakan audit dan membuat rencana kesiapan. Nah, ini teman-teman, ini silahkan nih dihafalkan ya. Tapi ya kalau nanti diakses jangan otorisasi jabatan, nggak tahu kelanjutannya jangan ya. Ini hanya untuk memudah mengingat. Ya, kalau mau detailnya itu memastikan kajian risiko dilakukan. Ya, itu kajian risiko. Memastikan standar kompetensi.
Nah, itu kompetensi. Itu ya, ini hanya Pak, kata Pak Nur itu ya, enggak ya. Jadi bukan kata saya, ini saya membuat mudah dengan membuat singkatan. Ya, yang harus dihafalkan ya ada yang di sebelah kiri itu ya, yang panjang itu. Tapi kalau Anda paham, enggak sesuai yang tertulis tapi maknanya sama, itu biasanya asesor juga udah langsung setuju. Nah, ini juga nanti dalam bekerja SE berperan sebagai SC tahu apa yang dilakukan. Nah, kalau Anda hafal, bagaimana Anda tahu menjadi posisi SC kalau Anda tahu apa yang harus dilakukan? Nah, itu ya seperti itu. Selanjutnya adalah AA, Pak. Area Authority. Ya, Area Authority ini biasanya dijabat oleh Chief Officer ataupun Chief Engineer, tergantung area kerjanya. Kalau area kerja di deck ya tentunya Chief Officer. Kalau area engine ya di mesin atau di engineer. Nah, ini kalau saya singkat ya LRR IKM. Wah, kan sekarang lagi rame nih IKN ya. LRR IKN. Wah, apa LRR? Lapor SC dan area kerja. R-nya rencanakan risk assessment. R rancangan isolasi energi, I inspeksi lapangan, K kesiapan tanggul radar menerbitkan penutup. Nah, ini silakan ya. Silakan ini dibaca ya. Ini pokoknya plek-plekan aja ini ya. Anda membaca ini yang langsung ya tahu lah, paham gitu ya. Jadi itulah tugasnya dari AA. Ya ada 6 ya. Tadi SC ada 6, AA ada 6. Ya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah tugasnya permit to work koordinator. Ini agak jarang ditanyakan, tapi ya sebagai persiapan silahkan ya. Jadi RIBBS, jadi tugasnya memang untuk ini aja ya, menyimpan. Ini biasanya second officer yang dapat tugas melaksanakan atau menjadi permit to work koordinator ini, karena dia lebih ke bersifat administrasi ya. Nah, oke, selanjutnya terkait performing authority ya. Jadi tadi SC, AA, kemudian bawahnya PA. PA, Pak, ini ada 12, Pak. Tugas dan tanggung jawabnya ya. Nah, ini harus hafal nih ya, teman-teman ya. Pak, enak Pak ya, AA cuma 6 ya. Iya, 6, tapi 6 untuk kerjaan dia. Dia juga harus hafal pekerjaannya PA. SC enak ya 6 ya, SC masa nahkoda cuma 6, enggak, Pak. Di samping nahkoda menghafal 6 tugasnya dia juga harus hafal tugasnya AA dan tugasnya PA. Nah, itu ya. Biasanya juga SC ditanya, apa tugasnya AA? Wah, saya enggak tahu, itu kan itu kerjanya AA. Oh, enggak bisa. Ya, bagaimana Anda menjabat suatu posisi tapi tidak tahu pekerjaan yang di bawahnya Anda. Nah, itu ya. Oke ya. Jadi untuk PA ya, ini singkatannya lebih mudah nih, IPLT, PPKB, PKK. Nah, IPLT ya, IPLT pejabat ya apa itu ya. Kemudian PPKB ya, dan PKK. Itu yang warna hijau tuh Pak ya. Nah, itu warna hijau itu singkatan. Saya kalau yang warna hijau atau yang singkat-singkat itu dari saya Pak. Ini memudahkan Anda memahami. Ya. Boleh dihafal kalau Anda kuat menghafal silakan. Tapi kalau paling tidak Anda paham ya. Apa tugasnya PA? Nah, yang biasa dijabat bosun atau second engineer, biasa melakukan inspeksi lapangan, melakukan perencanaan pekerjaan, melengkapi izin kerja, tahu posisi prosedur darurat, ya kan. Kemudian bisa melakukan pengendalian bahaya, memimpin toolbox, ya, bekerja sesuai ruang lingkup, berada di lokasi, memantau bahaya, komunikasi perubahan, kebalikan atau mengembalikan izin kerja setelah selesai. Nah, inilah tugas dari PA. Nah, detailnya silakan nanti teman-teman baca, karena di samping materi training yang online, yang video Pak, kami juga kirimkan nanti, Bapak pastikan di kapal ada materi ini. Materi ini juga akan materi presentasi ini saya kirimkan juga ke kapal. Jadi Anda bisa tahu. Nah, seperti itu. Kemudian untuk pekerja, ya semua pekerja ini ada juga Pak. Jadi kayak oiler, teman-teman EBI, ya kru kapal yang lain yang bekerja. Nah, ini ada 5 Pak tugasnya, yaitu terlibat dalam kajian resiko. Artinya dia memahami, tahu lah ya, tahu oh ini bahaya resikonya. Satu aja tahu ya, sehingga bisa mempengaruhi temannya pada saat nanti bekerja. Kemudian paham bahaya dan identifikasi. Oh, jangan begini, jangan begitu. Ya, rata-rata kita ini sudah tahu bahaya dan resiko tapi tidak pernah tertulis. Ya, ini kita sudah bekerja, sudah paham pekerjaannya, maka dibuatkan tertulisnya. Ya, seperti ini dibuat aturan-aturan yang ada. Ya.
Jadi yang paling penting menolak bila tidak sesuai kaji resiko. Jika pekerjaan itu tidak sesuai dengan risk assessment yang sudah dibuat, yang sudah dipahami, nah maka Anda boleh menolak pekerjaan itu. Pak, ini bahaya Pak, di kaji resiko ini kontrolnya kita cuma diperbolehkan bekerja dengan ketinggian ombak 2 meter, umpama. Tapi sekarang ombaknya 3 meter, jadi ini tidak bisa kita kerjakan. Seperti itu ya. Jadi harus ada komunikasi. Pak, ini kita nggak bisa lanjut Pak. Kalau sampai lanjut ini ombak tinggi, personel transfer orang bisa jatuh ke laut, atau mungkin barangnya itu terlalu berat, kapal kita nggak mampu, deck space kita, deck capacity kita nggak cukup Pak. Barang terlalu besar kalau ditaruh, nggak cuma deck kita yang rusak, tapi stabilitas kapal terganggu. Nah itu ya boleh disampaikan seperti itu. Kita punya stop work policy. Nah, di samping tugas-tugas yang tadi secara struktural, ada tugas-tugas support ya. Pertama ada Isolating Authority yang tadi IA ya. Dia bertugas dari A sampai Z, dari mulai sampai akhir terkait isolasi energi. Nah, ya kan ya. Kemudian ada juga Authorized Gas Tester. Dia yang mengetes, mencatat, dan memonitor kandungan gas apabila pekerjaan itu di area yang mengandung kadar gas ya. Apakah itu CO2, apakah gas H2SO, H2O dan sebagainya ya. Lipat-lipat nih saya bicara karena sedang ada 17-an di sebelah. Oke ya. Kemudian ada juga Affected Area Authority. Ini penting ya. Affected Area Authority ini adalah apabila area kerja Anda terdampak oleh pekerjaan orang lain. Yang di situ ada sikanya. Ya, katakanlah ada pengangkatan mesin. Nah, mesin ini sebenarnya tujuannya mau masuk ke ruang engine, tapi karena pengangkatan ini yang buat izin kerja dari deck, nah, maka orang mesin juga harus tahu apa sih bahaya resikonya memasukkan mesin segede itu ke dalam kapal. Ya, umpama seperti itu ya. Mungkin ganti unit, harus membuka deck, harus membuka sesuatu sehingga itu masuk ke dalam. Nah, ini harus paham juga ya, tugas-tugasnya triple A seperti itu ya. Nah, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu sekalian siklusnya nanti ya. Ada ada SC, ada AA, ada PA, kemudian ada triple A dan sebagainya ya. Jadi kalau PA nanti dia mengajukan PTW, kemudian PA dan AA mengunjungi lokasi kerja. Kemudian tugasnya ya PA dan A melengkapi PTW, membuat tim assessment. Nah itu ya silakan dibaca sendiri. Jadi pastikan semua tahapan dalam SIKA ini dijalankan sesuai tugas dan tanggung jawab, ya kan? Tugasnya apa yang harus dilakukan harus jelas ya, seperti itu. Nah, demikian materi volume 1 yang bisa kami sampaikan. Saya berharap teman-teman memahami ya. Jadi sebelum paham materi 1, jangan masuk ke materi 2 karena nanti makin bingung ya. Jadi Anda setelah mengerti, silahkan lihat video ini 2 kali minimal ya, atau paling enggak 3 kali. Pahami apa yang saya sampaikan, lakukan, baca karena ada materi tertulisnya juga. Kalau enggak paham juga, kalau enggak mengerti juga, silahkan menghubungi saya. Ya, saya siap dihubungi, saya siap ditelepon. Asal enggak malam-malam ya, kalau malam ya saya istirahat ya. Atau mungkin pas jam berangkat atau pulang kantor ya. Biasanya kami juga di darat itu ada mobilisasi dari rumah ke kantor. Nah, silahkan Anda bertanya terkait SIKA ini. Saya akan dengan senang hati membalas telepon Anda, tapi tentunya harus WA dulu, Pak. Jangan langsung nelpon. Wah, apaan Pak? Saya nelpon Pak Nur nggak diangkat. Wah, ini saya kalau ada nomor telepon nggak ada namanya, saya pikir ya nanti wah apakah debt collector atau siapa yang nggak dikenal kan. Nah, Bapak WA dulu nama, jabatan, kapal apa, minta izin untuk nelpon. Nah, seperti itu ya, sehingga saya nanti bisa angkat. Ya, seperti itu. Baik, teman-teman, saya kira cukup. Terima kasih untuk volume 1. Silakan mengikuti assessment ya untuk melihat apakah Anda paham dengan materi 1 ini atau tidak. Setelah itu silahkan mengikuti materi kedua dan ketiga. Atau kalau tidak sempat ikut asesmen yang kami laksanakan setiap hari Kamis siang. Jadi kalau Anda sudah paham materi ini, silahkan ikut asesmen di kantor Pak. Kami akan lakukan online setiap hari Kamis siang dan akan kami terbitkan
sertifikat sertifikat dengan lambang Baruna Realistik dan K3 atau HSE. Dari kami cukup, kita lanjut ke materi selanjutnya, yakni materi 2. Terima kasih.